Shalom, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Sehat semua? Yes, hari ini kita kedatangan satu unit yang terbaru adalah Hyundai Santa Fe. Yuk, coba kita ulik mulai dari sisi eksterior yang terdepan. Yes, bisa kita lihat di samping kita ada Hyundai Santa Fe. Yang kalian tahu, Santa Fe ada dua mesin untuk hingga saat ini ya, kita bicara untuk 2022 sebelum di all new 2024 yang baru launching di Plaza Senayan kemarin yang ada di Jakarta. Oke, yang pertama dia ada yang 2,2 CRDI diesel dan satu lagi dia gasolin atau bensin 2,5. Di samping kita, yes, 2,5. Yang tipe signature 2022. Untuk unit ini tangan pertama dari baru, bisa kita lihat dari yang sebelum pre-facelift, mobil ini udah banyak banget perubahannya. Bisa kita lihat dari Santa Fe, dari grill model yang terbaru, bisa kita lihat berwarnanya bukan chrome ya, tapi dia lebih kayak chrome yang ngedoff gitu. Jadi menambah kesan mewahnya dengan logo Hyundai yang gede. Di bagian bawahnya pun bisa dilihat senada, sewarna. Dan salah satunya lagi, yes, kurang lebih yang menjadi mungkin perbincangan beberapa orang, ada yang menyukai dan ada juga yang kurang menyukai. Dari dia punya bagian headlamp depan. Coba kita nyalain sebentar. Udah nyala bro? Oke. Nih. Kalau secara pribadi, kalau ditanya kalau dari opini pribadi saya, menurut saya pada saat malam hari, lampu ini benar-benar mempunyai suatu ciri khas. Kita bisa lihat dari lampunya, seperti kayak T-shape ya, T-shape ke bawah, dilengkapi juga dengan double proyektor. Kalau untuk pencahayaan di malam hari, mobil ini cukup baik menurut kita, jadi nggak ada yang perlu di-improvement ataupun yang perlu di-upgrade, oke? Di bagian depan, ciri khas. Jadi kalau kita dari jauh pun, kita udah melihat mobil ini, ya udah kita udah langsung tahu, oh itu adalah Hyundai Santa Fe. On base dari harga mobil ini, kalau barunya, kalau teman-teman tahu, itu harga barunya untuk harga on the road di Palembang itu di harga 625-an untuk yang gasolin, yang untuk dieselnya kalau nggak salah di angka 700 sekian untuk harga barunya. Tuh bisa kita lihat dengan di bagian kap mesin, dengan garis di kap mesin pun ketegasannya benar-benar cakep ya. Jadi menambah kesan kokoh dan gagah dari mobil ini. Coba kita lihat bagian sampingnya. Nih. Untuk di bagian bannya pun, untuk di bagian pinggir, bannya pun sudah kita upgrade ke BF Goodrich. Untuk yang ini Advantage Touring. Untuk profilnya adalah di 235/60 ring 18. Yang ini brand new 2024. Jadi bannya udah diganti ke BF Goodrich, oke. Dengan dia punya velgnya pun dia two-tone. Jadi berwarna silver dan juga dark grey ya untuk di bagian dalam two-tone. Oke, cakep, ring 18. Mungkin sebenarnya dengan mobil yang lumayan gede ini sebenarnya ring 19 pun juga cakep. Tuh, di bagian samping teman-teman bisa lihat list chrome di sepanjangan untuk di bagian jendela, ditambah dengan yang warna kayak di samping bisa kita lihat berwarna kayak chrome yang lebih matte ya. Nih di bagian mempertegas kesannya. Coba kita lihat di bagian belakang. Nih. Lampu belakangnya pun juga ciri khas salah satu. Kalau malam kita bisa lihat lampunya memanjang, cakep. Salah satu sentuhan yang sudah, dan lampunya juga setahu kita semuanya udah full LED ya untuk di bagian ini. Dengan logo Santa Fe. Logo Santa Fe. Di bagian belakang pun teman-teman bisa lihat ornamen dari berwarna hitam dan dicampur dengan warna tadi. Warna apa yang kayak chrome yang matte ya tuh, menambah kesan mewah dari mobil ini. Oke, kita coba lihat dari bagasi bagian belakang. Oke, kita coba yuk. Tentunya udah dilengkapi juga dengan smart power back door untuk di bagian belakang. Tuh bisa kita lihat untuk ini, untuk unit Santa Fe yang terbaru ini dia udah yang 7-seater, Untuk di bagian belakang pun telah dilengkapi juga dengan ventilasi, dan teman-teman bisa lihat semuanya pengaturannya pun secara individual untuk di barisan yang belakang. Untuk ininya pun juga sangat gampang untuk kita
Kalau pada saat kita mau menggunakan di row ketiganya pun mobilnya tuh sangat gampang. Masih plastikan dari Hyundai. Semuanya tersusun dengan rapi untuk Hyundai. Bisa kita lihat nih. Kalau butuh separator, pada saat kalau ini kita nggak dipakai, separator ini bisa kita langsung taruh. Apar, dongkrak, semuanya benar-benar lengkap. Spare tire pun belum pernah diturunkan. Oke, ini untuk di bagian belakang. Dan juga untuk di bagian barisan ini bisa nanti teman-teman lihat ada salah satu fiturnya nih. Untuk kita menurunkan di barisan yang kedua pada saat kita mungkin mau membawa stick golf atau kita ada mau membawa tangga yang panjang, tinggal kita memencet ini, ada di second row di L dan R. Pada saat kita memencet yang L, otomatis dia langsung menurunkan, yang R otomatis langsung di bagian R. Oke, di left dan juga di bagian right. Oke, itu salah satu fitur jadi memudahkan kita. Kita lanjut ke barisan yang kedua. Nanti yang paling banyak salah satunya mungkin kita akan bahas fitur untuk di bagian dalam ya. Nih, untuk di barisan yang kedua. Oke, tinggal kita berdiriin lagi, posisinya sangat gampang. Oke, ini juga bisa pengaturan. Untuk recliningnya masih sangat jauh, sangat baik. Oke. Di bagian armrest untuk cup holdernya sangat enak, sangat nyaman. Untuk di barisan kedua pun kalian nggak terlalu ribet ya. Jadi pada saat mungkin kalau kita ada duduk di bagian sebelah kiri pun atau sebelah kanan, kalau kita butuh space lebih gede untuk di penumpang depan bisa kita maju mundurin. Tuh, lihat. Bisa kita senderannya pun bisa kita majukan atau kita, oke, kita lebih tegakkan lagi. Kaki kita bisa masuk ke dalam. Pocket banyak. Jadi kalau kita mau letakkan barang-barang kita, AC ventilasi pun juga ada untuk di barisan yang kedua. Power outlet untuk kita mengecas gadget kita juga lengkap. Dan teman-teman bisa lihat semuanya dari bahan-bahan material, semuanya yang sangat berkualitas. Dan juga untuk di bagian belakang telah dilengkapi juga dengan curtain. Jadi kita bisa menambah privacy kita, menambah privacy. Di bagian untuk speakernya pun semuanya juga cakep ya, dari desainnya, bahasa desain ditambahkan juga dengan seperti yang di depan dengan chrome yang ini ya, chrome yang matte tuh, cakep banget. Oke, untuk di bagian belakang udah kita bahas, kita langsung lanjut ke bagian depan. Masuk aja ke dalam bro, kita coba menelaah sedikit bagian untuk interior dalam. Boleh dari sebelah sana bro. Oke. Posisinya kita rapiin dulu ya. Nih, kita mundurin. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat. Wah, cuaca di Palembang lagi benar-benar hangat banget. Beberapa hari ini sangat hangat. Bentar. Sup. Kita balik lagi. Tadi ada telepon dari bos biasa. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman bisa lihat untuk di bagian dashboard Santa Fe semuanya udah berubah, semua udah futuristik banget. Oke, kita mulai dari bahan-bahan yang ada di dalam interior ataupun dashboardnya. Teman-teman bisa lihat dari stitchingnya semuanya, dari stitching, dari bahan-bahan dia semuanya udah soft touch. Jadi bener-bener bahan yang premium. Tuh semuanya udah soft touch, sini juga soft touch, di sini soft touch. Di tengah semuanya pun udah soft touch. Jadi kita lihat juga untuk di bagian tengah dia untuk multimedianya pun dia yang udah floating ya. Jadi seakan-akan dia keluar dari ini. Dan untuk kita bilang apa ya, detail di dalam bagian interior dashboardnya pun semuanya ada perpaduan nih semuanya. Jadi menambah, kalau kelihatannya mungkin kurang lebih seperti corak karbon ya kalau kita bilang nih. Kita bisa memilih drive mode dari sini untuk untuk dan tuas transmisinya. Nih salah satu pioner juga ya untuk di mobil-mobil mungkin Korea dan Jepang pun, salah satunya Hyundai yang pertama yang benar-benar mengeluarkan semuanya benar-benar futuristik. Jadi pada saat kita mau parking, mau reverse, neutral ataupun drive, semuanya hanya dengan pencetan dari tombol atau button ini. Untuk penyimpanan banyak banget, untuk USB lagi ada, cup holder. Di sini pun juga ada tempat untuk penyimpanan, benar-benar banyak banget di mobil ini untuk penyimpanannya. Untuk feeling gripnya pada saat kita mengendarai steering ini benar-benar enak, benar-benar leather. Jadi dari kulit dan perpaduan dari dia punya stitchingnya berwarna seperti warna dark gray gitu ya, warna dark gray. Untuk kokpitnya pun bisa teman-teman lihat benar-benar sudah fully digital dan
ada beberapa yang kita bisa pilih. Dari sini pun kita bisa lihat kita ada driver assistance, kita ada cluster, ada light, door untuk pengaturannya. Coba untuk di bagian cluster pun di sini pun banyak banget yang bisa kita pilih. Apalagi time selectionnya bisa kita rubah. Sekarang kita ada kurang lebih ada 4 tema. Ini dari tema yang dari D. Kalau kita pindah ke C dia berubah lagi. Kita pindah B dia juga berubah, sampai ke A dia pun berubah. Benar-benar jadi setidaknya untuk mengurangi rasa kebosanan yang ada di dalam mobil ini. Tire pressure monitor, digital speedometer, semuanya udah dilengkapin untuk speed mobil kita. Yang pasti juga untuk mobil ini pun untuk dari segi cruise control semuanya udah lengkap, fitur-fitur, dan juga teman-teman tahu panoramic sunroofnya yang juga tergolong sangat gede. Tuh bisa teman-teman lihat, tuh gede banget, sunroofnya juga terbuka secara otomatis, tuh gede banget tuh. Jadi kalau misalnya membutuhkan tuh kita bisa say hi. Dan kalau teman-teman perhatiin untuk di bagian plafon atasnya pun bahannya nih, kita coba lihat ya, tunjukin detailnya ya bro. Dari ke semua ini semuanya tuh bahan-bahannya bukan seperti bahan yang standar ya pada umumnya mobil ya. Nih bener-bener bahannya terkesan bener-bener premium banget. Dan juga feel sih pada saat kita memegangnya semuanya enak banget. Ya wajar lah ya untuk harga mobil udah di atas setengah miliar. Oke. Yang penasaran untuk harga mobil ini, oke, seperti bocoran tadi harga barunya di angka 600-an. Mobil ini bisa kalian dapati di harga 500 kecil. Kalau untuk kredit bahkan pecah dari 500 juta. DP-nya hanya di angka 60 jutaan sekian, kalian udah bisa memiliki mobil salah satu yang kaya akan fitur, tenaga yang nggak mungkin kekurangan pada saat kalian membutuhkan tenaga mobil ini, dan juga dari segi safety dan juga tentunya kenyamanannya. Mobil ini rekomen banget untuk kalian yang penasaran untuk rasa lebih detailnya lagi, rasa berkendara, driving positionnya mobil ini, boleh langsung mampir ke showroom kita. Next masih banyak banget nanti mobil-mobil yang akan kita siap melakukan review untuk kalian semua. Bantu channel ini dengan cara komen, like, dan juga subscribe-nya. Oke, thank you semuanya. Oh ya, satu lagi fitur yang terlupakan. Yes, mobil ini yang pastinya udah dilengkapi juga dengan kamera 360. Setelah dari itu mobil ini telah dimiliki juga dengan mungkin kita sebutnya lane watch ya. Tuh, pada saat kita send ke kiri, dia akan memberikan proyeksi sebelah kiri. Di sebelah kanan, dia akan memberikan proyeksi sebelah kanan. So, ini salah satu fitur yang sangat berguna. Tadi kita kelupaan, sorry ya guys, tadi kita lupa info kepada kalian. Jadi kalau untuk dari segi kamera, semuanya mobil ini udah benar-benar lengkap banget. Dan juga untuk parking sensor segala macamnya udah benar-benar lengkap. Oke, see you!